orang sholatnya rajin, puasa sunat tidak tinggal, apalagi di bulan Muharram, 1 Muharram, bulan mulia, dimuliakan Allah. Besok hari Jumat, malam Jumat baca Al-Kahfi, baca Yasin. Tapi kalau hasad, dengki, busuk hati, maka amalnya terbang seperti debu dihembus angin. Betul? Maka yang paling penting adalah bersihkan hati. Tapi jangan gara-gara ini besok subuh dibangunkan, bangun. Yang penting hati. Kau kenapa tak berjilbab? Kau kenapa tak bertudung? Yang penting hati. Takutnya kalau orang model hati begini, nanti jumpa sama orang gila di jalan, ditanya, kau kenapa gak bercelana? Yang penting hati. Hati memang penting, tapi fisik ini juga adalah cerminan hati. Jangan sampai besok masuk sekolah tak mandi, taik mata sebesar bakso. Ditanya sama guru, kenapa kau tak mandi? Kenapa tak cuci muka? Kenapa tak gosok gigi? Yang penting, nah kan udah mulai. Makanya ketika kita menengok muka di cermin, doanya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk fisikku, makanya wajahnya cuci muka. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, usap kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Muka bersihkan, digosok. Jangan sampai orang senyum kita senyum, rupanya yang disenyumkan orang. Telinga, jangan sampai muka make up dempul 3 inci. Di telinga sarang Spiderman. Tak pernah. Makanya yang ini masuk ke dalam, yang ibu jari untuk daun telinga. Basah kan? Digosok telinga itu bersih. Masih ingat ibu bapak dulu waktu hari Senin pergi ke sekolah, semua tangan mesti begini, lalu diperiksa guru ujung jari satu-satu, dipencet begini, lalu kemudian diginikan. Yang panjang kukunya dipukul pakai mistar, pakai penggaris dari kayu. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Anak-anak sekarang udah nggak ada gitu lagi. Saya waktu masih mengajar, waktu masih dosen, saya jadi dosen 10 tahun. Dari tahun 2008 pulang sampai 2019, 11 tahun. Itu kalau saya tengok ada mahasiswi kukunya panjang hitam. Kenapa kau pakai kutek? Ustadz nggak ngikuti perkembangan. Ini bukan kutek Pak Ustadz. Terus apa itu? Ini henna Pak Ustadz. Oh nggak apa-apa, karena henna tidak menghalangi wudhu. Tapi kalau kutek dia plastik, tidak masuk air wudhu ke dalam. Kuku kau kenapa panjang? Tapi saya bersihkan Pak Ustadz. Mana nampak dakinya? Black henna. Di atas black henna, di bawah black daki. Pergi kita bertamu ke rumah dia, dia masak bakwan, kibus pula, kidal busuk. Mengembanglah tai cacing itu di situ. Waktu kita makan di ruang tamu, yummy. Kata dia. Ini Ustadz Somad ini kayaknya ceramah dia nyindir saya ini. Mana saya tahu ada orang kuku panjang di sini? Mana saya tahu? Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersih muka, bersih tangan, bersih kuku, bersih kepala. Jangan sampai kepala ini, ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen, berkurap. Sholat tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut kata imam, asal sholat. Kalau menggaru sekali saja dalam mazhab Syafi'i, gatal,
gatal lagi, gatal lagi, pergi ke apotek, beli obat kurap. Rambut potong. Ustadz nyebut rambut potong, kenapa rambut Ustadz panjang? Saya mau pergi umroh bulan depan 16 Agustus. Yang mau berangkat dengan Ustadz Abdul Somad, berangkat dalam program umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Terus apa hubungannya potong rambut dengan umroh? Kalau rambut ini saya potong, nanti di Makkah motong rambut, masa 10 rial sikit kali kerja dia? Itu maka setiap saya mau pergi umroh saya biarkan panjang. Soalnya bayarannya sama. Pendek sama panjang 10 rial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaki dibersihkan. Itu wudu zahir. Zahir nampak. Tapi ada yang batin yang tak nampak dalam kitab Sunan Ibni Majah. Waktu air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa-dosa biji mata. Seandainya dihijab, buka Allah hijab, kasyaf istilahnya, diangkat Allah hijab, nampak dosa biji mata, dosa mulut, dosa lidah mengalir bersama dengan air wudhu itu. Pernah ibu waktu berwudhu tiba-tiba nampak airnya hitam? Pernah? Make up luntur, bukan dosa nampak. Seandainya dibukakan Allah hijab, keluar dosa-dosa biji mata itu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kebetulan mata saya fokus menengok begini, ini saya jelaskan ya. Saya ini sudah rabun. Umur saya ini jelita, jelang 50 tahun. Jangan cabut gigi sedang sakit. Pernah dengar pesan orang tua begitu? Kalau gigi sakit jangan cabut. Saya ini termasuk degil, asal sakit cabut. Ditanya sama dokter, Bapak giginya sakit? Tidak, saya bilang. Saya cabut ya, cabut, saya bilang. Cabut sini, cabut sini, cabut sini, cabut sini. Nah, ini rabun, tak nampak. Makanya kalau kebetulan mata saya begini, ini nggak bisa saya bedakan ini mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja nih semua. Ini saya jelaskan dari sekarang supaya jangan ada dusta di antara kita. Cuman kalau pas pramugari nampak. Dekat pula. Tolong nanti sebelum mengupload video ini diedit yang ini. Sampai di rumah bahaya ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika air masuk ke mulut, keluar dosa-dosa lidah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Ini malam ini temanya adalah enggak pakai tema. Munajat. Munajat itu diambil dari kata naja yunaji. Yunaji rabbahu, arti munajat berbisik. Kalau tidak ada kawan tempat bercerita, kalau tidak ada saudara tempat minta tolong, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa-doa. Boleh untuk update status besok pagi. Kawan berubah menjadi lawan. Tetangga, jiran, sahabat tak lagi ada yang mau tersenyum. Kau tidak sendiri, besti. Berbisiklah ke tanah. Malaikat di langit akan mengaminkan segala munajatnya. Itu makna berbisik. Berbisik itu maksudnya berdoa dengan suara yang lirih. Hanya kita yang mendengar. Ya Allah. Ini sekarang banyak orang berdoa suaranya kuat sekali. Kau pikir Tuhan itu peka? Jadi kalau imam berdoa di masjid pakai suara, ya biasa aja. Saya pun kalau berdoa biasa aja. Ada orang berdoa terlalu kuat. Allah fitin. Allah jasad. Kejut orang di belakang. Ini anak-anak ini pulang sholat kan ditanya sama maknya. Kau sembahyang tadi di Masjid Raya, Masjid Agung Tanjung Pinang. Iya. Apalah doa imam itu tadi nak? Allah maut. Maut. Coba sama Allah pula membentak-bentak. Cobalah pergi ke kantor wali kota Tanjung Pinang bawa proposal. Allah. Semen, batu bata, langsung panggil Satpol PP. Gila nih kau tangkap.
Coba kalau kita merayu, berbisik, merayu. Bapak Wali tolonglah masjid kami semen. Kalau tak ada semen batu bata. Kalau tak ada batu bata kerikil pun jadi. Kalau tak ada parah kali. Merayu. Dulu bapak waktu bisa mendapatkan ibu ini dengan merayu atau membentak-bentak? Pura-pura tak ingat pula. Padahal bapak yang saya tanya tadi, waktu bapak dulu mendapatkan ibu merayu atau bentak, ibu tuh pula ngaku merayu. Memang laki-laki ini nggak berkata-kata, memang nggak berkata-kata, tiba-tiba mati aja. Baik yang dimuliakan Allah, mana ada perempuan mau jatuh cinta karena dibentak? Kau mesti nikah sama aku, kalau enggak kucampakkan kau ke laut ini. Ada, saya dapat video perempuan laki-laki berdua naik sampan. Lalu laki-laki itu bilang, kau kalau nggak mau nikah sama aku, campakkan. Iyalah, iyalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena pandailah kalian merayu, maka mau dia menikah dengan kalian. Betul? Oh, betul kata mereka. Dek, abang wuduk dulu ya. Ngapain wuduk zuhur masih lama? Maksudnya mau wuduk bersama kamu di pelaminan. Bang, abang orang Melayu apa orang Bugis? Abang orang Jawa. Ah, masa abang orang Jawa? Iya, maksudnya abang ini jawaban istikharahmu selama ini. Pandainya mulut kau merayu. Kenapa sesudah anak 5 nih nggak ada sedikit pun bercakap lagi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, munajat artinya kita berbisik, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz katanya berbisik, merayu. Ini kenapa Ustadz berceramah nih teriak-teriak? Saya sebetulnya tidak teriak, sound system nih mantap. Sikit aja kita pss, 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 gitu. Itu sampai ke telinga tuh macam meletup lubang telinga. Masya Allah, tabarakallah, Tanjung Pinang nih luar biasa. Memandang kita ke depan manusia, memandang ke kanan manusia, memandang ke kiri manusia, memandang ke lapang manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebetulnya pengajian atau pasar malam nih? Ini acara 3 hari dimulai pagi tadi. Pegawai-pegawai dikerahkan oleh Bapak Wali Kota untuk hadir. Pedagang-pedagang UMKM supaya maju semuanya. Maka selesai acara nih jangan pulang, belanja, beli. Yang selama ini anak hanya dikasih kerak nasi, belilah juyu potato tuh. Selama ini asal jalan-jalan, dari sejak sebelum nikah dulu jagung bakar. Jagung bakar. Apa salahnya sekali-sekali kasih jagung cheese? Cheese gitu. Cheese. Orang kan kalau mau foto kan selalu gitu. Cheese gitu. Apalah salahnya pakai bahasa kita? Keju. Kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud saya supaya jangan hanya sekedar tausiah tablik akbar, tapi setiap tablik akbar itu ada terjadi perputaran uang ekonomi umat. Balik dari sini makan, jangan lupa bayar. Mati syahid pun kita, mati perang pun kita, kalau berhutang tak diterima Allah SWT. Menangis seorang ibu, engkau mati syahid wahai anakku. Apa kata Nabi? Belum tentu syahid. Kenapa? Hutang. Tapi kalau saya tengok dari senyuman Bapak Ibu yang hadir malam ini kelihatannya orang-orang yang nggak punya utang ini. Orang kalau banyak utang nggak bisa lepas begini senyumnya, tertahan dia. Ini saya tengok bisa lepas. Bahkan saya sedang diam pun dia senyum juga. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Ustadz,
Di rumah itu Pak Ustadz semuanya utang, rumah utang, motor utang, panci utang, ember utang. Satu-satunya yang lunas biniku itulah Pak Ustadz. Itu pun karena kata Pak Kua, dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Kalau Pak Kua membolehkan utang, hutang juga bini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangkitkan ekonomi umat. Besok masih ada, maka ini semua dalam rangka munajat, berkumpul semuanya. Tadi begitu saya sampai ke Tanjung Pinang, langsung dibawa ke rumah Bang Husni Zarhud, langsung disuguhkan makanan. Saya kalau pergi ke Kepulauan Riau ini yang saya cari itulah yang makanannya mesti di apa namanya itu? Saya pura-pura lupa aja biar orang. Siput itu pakai santan, lalu kemudian pakai paku pakis. Itu kalau dimakan susah diungkapkan dengan kata-kata. Nyam. Selesai makan pedas-pedas, lemak-lemak, asam, asin, manis, diberikan pula minuman. Apa yang minuman raja-raja itu? Masya Allah, luar biasa. Ternyata hidup ini juga begitu. Kadang ada manis, kadang ada pahit. Hidup ini kalau cuman manis aja, diabetes meletus. Hidup ini kalau cuman pahit aja, stres, depresi, anxiety, mati. Maka kadang ketika hidup ini cuman dua. Allah punya rencana, kita punya rencana. Yang terjadi dalam hidup ini rencana Allah atau rencana kita? Rencana Allah. Kalau kebetulan rencana Allah dengan rencana kita terjadi sama, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kebetulan rencana kita dengan rencana Allah, yang jadi rencana Allah tak jadi rencana kita, maka kita katakan innalillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. Ajib. In asabathu sarra. Kalau yang datang itu kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, syakar, dia bersyukur, alhamdulillah. In asabathu dharra. Kalau yang datang itu kesedihan, kesusahan, kematian, sakit, rugi, tumpur, maka dia akan berkata sabar. Ibu dulu ingin punya suami yang rambutnya pirang, matanya biru, badan berotot, tinggi, perutnya six pack. Tiba-tiba dapat hitam, pendek, pesek, hidup. Ternyata yang indah itu rencana ibu atau rencana Allah? Rencana Allah. Betul Pak Ustaz. Kalaulah hilang konsen, lupa kucing. Kalaulah dapat saya laki macam yang saya inginkan dulu Pak Ustadz, rambutnya pirang, matanya biru, putih, mungkin nggak khusyuk saya sholat, nggak tenang saya kerja Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah dengan suami yang ini nih Pak Ustadz, ya mau pulang nggak apa-apa. Tenang aja hati saya Pak Ustadz. Kadang datang orang, "Bu, suami ibu tadi ku tengok di bawah orang." Bawalah. Dah ku ikhlaskan itu. Bahkan saat hari kematiannya nggak nangis ibu tuh. Orang kalau mati lagi, ya Allah, ini enggak, tenang aja. Pas ditanya, "Ibu kok nggak nangis?" Sudah lama aku serahkan sama dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya munajat itu berbisik kepada Allah, jadikan supaya hatiku ini merasa tenang dengan rencanamu. Kira-kira rencana Allah untuk kita ini ada yang tak baik? Enggak ada. Allah tidak pernah menginginkan yang tidak baik untuk kita. Tapi anak tidak bisa memahami logika ayah. Ibu ketika punya anak, waktu ibu kasih permen, dia suka nggak suka? Suka. Apa kata dia? Mama. Tapi waktu ibu kasih obat, dia marah, pahit, nggak enak kata dia. Padahal niat ibu ngasih obat baik atau tak baik? Baik. Tapi anak tidak paham. Begitu jugalah dengan kita kepada Allah. Kita tidak paham apa yang diberikan Allah. Makanya hubungan kita dengan Allah ini adalah husnuzan. Ana
inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Ini berat. Salat berat, ini lebih berat. Puasa berat, ini lebih berat. Zikir berat, ini lebih berat. Berat apa? Mengalahkan diri sendiri, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampai hari ini masih belum bisa lagi, masih melawan dalam diri saya. Ustadz Somad, ini emak kami Ustadz, umurnya 94 tahun Ustadz, umurnya 84 tahun Ustadz. Apa yang berkata dalam diri saya? Emakku meninggal umur 70. Seandainya dia masih hidup, kubawalah dia ke Tanjung Pinang malam ini, kubawalah dia jalan-jalan ke Batam besok. Saya belum bisa menerima keputusan Allah. Tapi kemudian Allah menunjukkan kemarin ada anak TK. Ustadz, anak TK ini foto sama Ustadz ya. Kenapa? Emaknya baru meninggal Pak Ustadz. Anak TK emaknya meninggal. Kau Abdul Somad, kau sempat kuliah, sempat besar, baru emak mau meninggal. Itulah pentingnya kita membanding-bandingkan hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan banding-bandingkan hidup, saya heran juga nengok ibu-ibu yang di sana. Kok dia nggak menengok kemari? Apa yang ditengoknya di situ? Rupanya ada layar. Ada layar rupanya. Itulah kita tak boleh suuzon. Mana ada saya marah-marah tadi? Kenapa nengok ke sana? Kenapa nggak nengok sini? Untung nggak marah. Kalau marah kan malu sendiri. Ustadz, di sini ada layar, makanya mata Ustadz jangan rabun. Saya ini sebetulnya kalau ditengok langsung dengan di layar, bagus di layar. Coba tengok, coba bandingkan. Bagus di layar kan? Bagus di layar, lebih putih di situ. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Saudara yang dimulai, saya ditanya Pak Gubernur tadi, Ustadz tambah berat badannya? Karena ditengoknya saya agak gemuk sedikit. Saya tidak ceramah 6 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, nggak berani keluar rumah. Tiba-tiba bulan Agustus saya ceramah di Medan tahun 2019. Di kamar tuh ada apa namanya alat untuk berat badan tuh? Timbangan. Saya pun naik di timbangan, saya tengok berat saya 66. Biasanya berat saya 50 kilo. Begitu saya naik, saya tengok 56 kilo. Berarti kalau 6 bulan kita nggak pergi keluar, naik 6 kilo. Ustadz jangan terlalu kurus. Kalau mau berwibawa, agak gemuk sedikit Ustadz. Yang ngasih tahu dokter di Batam ini. Nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Ustadz jangan terlalu kurus, nanti diembus angin pas tablik. Gimana caranya biar supaya gemuk Pak Dokter? Ustadz minum susu kental manis, pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Saya belilah 90 saset pagi, karena kalau dibeli yang kaleng itu ada pengalaman saat beli kaleng, minum enak, begitu kalengnya dibuka rupanya anak cicak 3 dalam. Itu maka saya beli yang saset kan langsung habis. Minum, timbang, Pak Dokter, ya saya sudah minum 1 bulan terus nggak nambah Pak Dokter. Kalau begitu Ustadz memang sudah ditakdirkan Allah kurus. Jadi saya kurus ini bukan karena diet, saya kurus ini karena takdir. Nggak usah pikirkan berat badan. Kalau hidup ini kita mikirkan cakap orang, kalau hidup saya ini mikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Nggak saya pikirkan. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu memikirkan cakap. Betul? Betul kata orang. Kurus kita, apa kata orang? Ku tengok Ustadz ini penuh penderitaan. Gemuk kita, apa kata orang? Ku tengok penyakitan. Mau kurus, mau gemuk, yang penting bisa beribadah. Tapi nggak enak Pak Ustadz. Kenapa? Orang ngejek saya terus. Kok besar kali? Saya kasih tahu cara jawabnya. Kok besar kali? Sebesar apapun kita, Allah Maha Besar. Begitu cara untuk mengatasi gagal diet. Salatullah
salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Udah 2 kali Ustaz Somad ini bersolawat. Aksirus salata alayya, perbanyaklah solawat kepadaku, khususnya hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, subuh Jumat. Banyak-banyak bersodakoh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat itu amalan lidah. Kalau bersodakoh itu amalan duit. Masuklah anak-anak penari membawa tepak, anak Melayu katanya. Saya paling anti menengok orang menari-nari. Pas menari saya tengok, saya kalau udah ada orang menari pasti menunduk aja. Kenapa? Karena kamera itu ke mata saya. Jadi kalau saya tengok nanti di komen orang, Ustadz gatal kata dia. Lalu saya menunduk, takut saya yang menari ini anak gadis. Pas saya tengok anak TK rupanya. Nggak apa-apa, senyumlah saya. Langsung ditanya Pak Gubernur, anak Ustadz laki-laki ya? Iya Pak, paham dia. Rupanya Ustadz ini nggak punya anak perempuan. Itu maka senyum dia nengok anak perempuan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ustadz, jangan lagi ada tari-tari persembahan kalau datang gubernur, wali kota, pejabat-pejabat dari Jakarta di bumi Melayu. Jangan lagi ada pakai tari persembahan. Kenapa? Karena tari persembahan itu artinya sembah, tak boleh menyembah manusia. Jadi tak boleh, nggak boleh. Kalau gitu kita rubah aja. Apa namanya? Tari welcome. Apa salahnya? Tari selamat datang. Datang dia, selamat. Baliknya mana kita tahu? Iya. Tapi saya nggak setuju Pak Ustadz. Kenapa? Karena penari itu rambutnya nampak. Kalau gitu tutup pakai terpal, tutup pakai jilbab. Apa salahnya? Ditutup pun orang Melayu tak marah. Tari Melayu tutup rambutnya. Oh iya. Tetap masalah Pak Ustadz. Kenapa masalah? Karena yang menari itu anak gadis, latih anak TK. Apa masalahnya? Karena kalau yang menari itu anak gadis, mengangalah mulut orang ternengok. Menengok anak gadis menari, menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini, menetes air mata. Maka sudah tepat seperti yang dilakukan di Kepulauan Riau ini. Tari anak Melayu yang disuruh adalah anak TK. Sudah tepat. Tolong kabupaten provinsi lain tiru seperti yang dilakukan di Kepulauan Riau. Nah, saya yang di bagus-bagus itu saya syiarkan supaya diambil orang, dibawa ke sini. Datanglah anak itu membawa tepak siri. Pertama mau dikasihnya siri itu ke Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, Ustadz dulu. Dikasihnya ke saya petik ujungnya aja. Doaman dulu kalau dikasih tepak siri, sirinya diambil, dioles pakai kapur, dikasih pinang muda, dipecikkan gambir, dimakan. Dulu begitu. Sekarang ujungnya aja sedikit. Itu namanya sirih minimalis. Sesuai dengan APBD. Habis itu baru anak itu ke sebelah ke Pak Gubernur. Saya tengok Pak Gubernur nggak ada ngambil sirih. Rupanya diletakkannya duit di situ. Letakkannya duit situ. Dalam hati saya, untung aku duluan. Kalau sempat Pak Gubernur itu duluan, terpaksa duit aku keluar. Makanya malam Jumat, hari Jumat itu yang bagus adalah bersodako.
Pak Gubernur tadi menunjukkan kita menunjuk sodako. Jadi anak-anak itu semangat, anak-anak itu menari. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Takbir. Saya kalau udah takbir itu berarti udah 45 menit ceramah. Tadi saya maju jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.30. Nggak mungkin jam ini bohong. Ini bukan jam ece-ece ini. Kalian pikir jam kaleng-kaleng ini? Ini jam Casio ini. Kasih orang. Dikasih Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. 45 menit saya sudah ceramah. Kalau bapak-bapaknya fokus biasa, ibu-ibunya fokus biasa, tapi anak-anak fokus. Tanjung Pinang punya cerita. Anak-anak, mohon maaf ya anak-anakku, boleh Ustadz tanya? Boleh? Kalian dipaksa ini. Asli relawan, asli. Naik satu orang sini. Bang Banser, angkat satu orang sini. Masya Allah, Masya Allah. Siapa namanya? Rifai. Hah? Rifai. Rifai namanya. Naikkan lagi bang. Naikkan yang baju kaos calon menteri olahraga. Nah, naikkan tiga-tiganya. Masya Allah, hebat. Ini siapa namanya? Novalan dan Irawan. Oh, mak hebat. Saking hebatnya payah ngulangnya balik. Ini siapa namanya? Azmi Zafran Nibrasta. Nama orang sekarang hebat-hebat. Cemana lah Pak KUA tuh nanti mau nyebutnya ya. Masih kecil. Kalau nama-nama kita ini kan mudah aja ngingatnya. Mudah untuk membacakannya. Masya Allah, kita doakan ya anak-anak yang soleh-soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang saya perhatikan anak-anak sekarang ini lagunya itu nggak sama macam kami dulu. Saya ini kan Gen X. Gen X itu azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang Gen X itu gen yang paling menderita. Tapi kalau Gen Alpha sekarang slow dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow aja, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Mau baca surat apa anakku? Surat apa mau dibaca? Hah? Jangan lama-lama, habis waktu ini. Ini menunjukkan hafalannya banyak. Bingung dia mau ini hafal ini. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, Al-Maidah. Li'ilafi Quraisy li'ilafihim lilatashitasi wasgois falyabudu Rabbana bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dibacanya pilihnya ayat falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kamu beribadah. Allah cuma minta satu, banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dikasihnya makan. MBG. Jangan ungkit-ungkit lah, Pak. Wah, apa kata mereka komen? Jangan ungkit-ungkit lah, Pak. Tahu pula dia ungkit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Udah dipoto kami bertiga tadi. Kita doakan semua anak-anak kita nih menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Pak Banser, tangkap, mau kulemparkan dari atas ini. Masya Allah, tabarakallah. Berani mereka naik ke atas. Orang Kepulauan Riau, Tanjung Pinang mau ngasih tahu, kenapa dipajangnya anak di depan? Ustadz, sedang anaknya aja seperti itu hebatnya, apalagi bapaknya. Anak, kalau nggak percaya, tes bapaknya. Karena dimuliakan Allah. Bapaknya kulhu, mobil falak, mobil binas. Sekali-sekali kuliah itu pun nggak dapat ujungnya. Anaknya langsung ke atas. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Kalau kau rasa takut, cemas, galau, gundah gulana, wa amanahum, Allah yang akan memberikan rasa aman dalam dirimu. Ibu-ibu yang ada rasa khawatir, rasa cemas, yang menanamkan rasa tenang ke dalam hati kita adalah Allah. Apa pula Pemda? Allah. Makanya libatkan Allah lillah supaya kita tidak lelah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kau suci, subhanallah, Allah maha suci. Kau hebat, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kau besar, Allahu akbar, Allah maha besar. Makanya libatkan Allah. Ini rumahmu, bagus rumahnya ya, alhamdulillah. Ini mobilmu, alhamdulillah, sudah lunas, insya Allah. Ini anakmu, alhamdulillah. Ini istrimu, masya Allah, tabarakallah. Ini suamimu, innalillah. Jangan sampai lupa menyertakan Allah. Orang kalau menyertakan Allah dalam hidupnya, kalau dia berhasil, dia tidak sombong, karena semua adalah pemberian Allah. Tapi kalau dia gagal, dia juga tidak putus asa, karena dia bersandar kepada Allah. Bersandar ke pohon, tumbang. Bersandar ke kawan, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring musuh dalam selimut. Betul? Betul pula. Tidak ada tempat bersandar. Bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini Bapak Ibu bisa ramai melimpah ruah malam Jumat ini, apakah diwajibkan Pak Gubernur? Tidak. Ada pembagian sembako? Tidak ada. Semuanya karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Majelis kita majelis munajat, meminta kepada Allah. Majelis kita majelis solawat, karena kita bersolawat. Majelis kita adalah majelis zikir, karena kita berzikir. Maka tak boleh ada perbuatan maksiat. Itu maka ada pagar besi di tengah, walaupun tak sampai ke ujung. Pagar besi supaya apa? Supaya jangan menyatu antara laki-laki dan perempuan. Ini perempuan semua, nggak ada laki-laki, ada sedikit. Ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Ada majelis badan kontak BKMT, majelis taklim. Hai guys, saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya yakin dan percaya ini yang hadirnya semua ini orangnya hatinya bersih. Kalau hatinya tak bersih, tak mungkin dia datang. Karena kalau hatinya kotor, siapa yang mau ceramah nanti? Ustaz Somad, ngapain pula dia yang ceramah-ceramah kita? Apa kali hebat dia, udahlah dia kurus, hitam, pesek, ganteng aku lagi, kata dia. Apa kali hebat dia? Dia dulu di atas pakai pentas,
pakai karpet, dimuliakan, dikasih kue, dikasih minum. Kami duduk di bawah, tak pakai alas, tak pakai atap. Kami yang duduk di atas ini, Abdul Somad yang di atas ini. Sementara ada bapak ibu yang duduk di atas lantai, tak pakai atap, tak pakai karpet. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Ya kalaupun diaminkan, janganlah kuat-kuat. Jaga juga lah perasaan. Ini orang-orang ini kalau udah masuk surga nanti, dia nggak mau masuk surga sendirian. Begitu dia masuk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat masuk surga. Ucapan datang dari Allah 3 kali diulang. Saking dia ingin dapat ucapan itu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ucapan itu. Ketika orang Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, mereka tengok kawan di sebelah yang dulu satu musola, yang dulu satu pengajian, yang dulu sama-sama. Wahai malaikat, kenapa kawanku yang dulu sama-sama pengajian, sama-sama puasa sunat, sama-sama tabligh akbar, dia di mana sekarang? Kebetulan dia transit. Di mana? Neraka jahanam. Hebat juga orang Tanjung Pinang. Kita bilang kawannya masuk neraka jahanam, bukan dia sedih, ketawa pula dia. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Kalau ada tetangga kita tidak ke masjid, yang salah itu dia atau kita? Kita, apa pula dia? Kita salah, kenapa tidak mengajak dia? Kalau ada tetangga yang belum bertudung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Ustaz Abdul Somad hanya sanggup datang ke Tanjung Pinang, ke lapangan ini sebelum Covid, malam-malam juga dulu, ingat di sini. Dulu saya pernah ke Tanjung Pinang, waktu itu Pak Lis Darmansyah, waktu itu 10 tahun yang lalu beliau wali kota. Ini wali kota juga lagi. Saya pun heran, jangan-jangan manusia abadi ini, saya bilang. Seingat saya dulu dia wali kota ini, dan mukanya nggak tua-tua. Ini Pak Lis, saya ragu-ragu tadi. Terus kata Pak Gubernur, wali kota Tanjung Pinang. Ini yang dulu nih, saya bilang. Saya hanya bisa datang kemari sesekali dalam sekian tahun. Tapi ada orang yang bisa mengirim dai-dai ke pulau-pulau terpencil yang tak bisa disentuh Abdul Somad. Hanya dengan satu tanda tangannya, pulau-pulau selamat dengan dakwah. Allahu Akbar. Penggali kuburan nggak ada yang peduli, penyelenggara jenazah tak ada yang peduli, muazin, pengurus masjid nggak ada peduli. Tapi ada orang dengan tanda tangannya cair APBD. Selagi tanda tangan masih laku, selagi jabatan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti setelah nggak ada barulah datang ke Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa kita bantu? Nggak bisa. Kalau ada orang datang begitu, selesai saya tausiah, datang 3 orang. Kami mau bantu Pak Ustaz. Saya bilang, Bapak, saya polisi Pak Ustaz. Sekarang udah pensiun Pak Ustaz. Bapak, saya tentara Pak Ustaz. Sekarang ngantar cucu Pak Ustaz. Bapak, saya perusahaan minyak, petroleum. Sekarang ngantar istri Pak Ustaz. Saya bilang banyak-banyak istighfar aja Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Jangan terlalu dekat pohon palam, karena saya tengok takut itu gugur ke bawah. Tapi yang di bawah ini tawakalnya kuat, nggak peduli dia kering. Kalau tak gugur kata Allah, tidak gugur. Tengok, nggak gugur, padahal udah kering, nggak gugur-gugur. Ini sedang mengajarkan ke kita, hidup tidak bisa dilawan. Resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati. Hijau, muda,
gagah, perkasa, kuning, layu, akan jatuh ke bawah. Tapi pohon palam tidak berputus asa. Kenapa? Karena yang muda-muda akan tetap tumbuh ke atas. Saya ini adalah ranting, saya ini pelepah palam yang tua yang akan gugur, tapi saya tidak putus asa. Kenapa? Karena ada pelepah yang hijau-hijau yang akan mengisi Tanjung Pinang di 2000. Jangan tepuk tangan lu, masih panjang. Tuh. Inilah orang Tanjung Pinang ini. Belum mau selesai bercakap, dia mau tepuk tangan aja bawahnya. Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Ini, anak-anak ini nanti punya istri, punya anak, istrinya nanya,